Koneksi terhubung. Apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial merupakan sebuah upaya sistematis dan ilmiah yang dilakukan untuk memahami berbagai macam masalah sosial, mulai dari penentuan objek penelitian, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Tujuan dari melakukan penelitian sosial itu antara lain itu adalah untuk menjelaskan hubungan antara fenomena di masyarakat, mengembangkan program atau teknik suatu penelitian, dan juga untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, serta memperkirakan fenomena sosial yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Hasil aktif dari berbagai penelitian sosial itu masih bisa dilanjutkan oleh siapapun yang berminat. Hal ini terjadi dikarenakan fenomena sosial itu selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka penelitian sosial. Nah, umumnya penelitian sosial itu terdiri dari 4-5 bab. Yang mana bab pertama adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi urgensi, isu atau permasalahan yang melatar belakangi diadakannya penelitian tersebut oleh peneliti. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk menjawab dan membatasi topik-topik apa yang akan dibahas di dalam penelitian tersebut. Umumnya rumusan masalah ini menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu hasil apa yang akan dicapai oleh peneliti dari penelitian tersebut. Dan yang keempat ada manfaat penelitian, yaitu harapan dan keuntungan dari diadakannya penelitian tersebut. Nah, di bab selanjutnya, bab kedua adalah tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka yang pertama adalah kajian teori. Nah, kajian teori ini adalah teori-teori yang sebelumnya dikemukakan oleh para ahli yang masih berhubungan dengan variabel penelitian. Fungsinya adalah menjadi landasan bagi peneliti untuk mendapatkan jawaban dari penelitiannya tersebut. Nah, misalkan penelitiannya mengenai kerusuhan tahun 1998, maka kajian teori atau teori yang dapat digunakan oleh peneliti tersebut adalah teori mengenai konflik. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis ini umumnya hanya ada di dalam penelitian kuantitatif. Nah, inilah yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif di dalam strukturnya. Nah, hipotesis ini dapat dikatakan sebagai jawaban sementara atas pertanyaannya. Jadi masih berupa asumsi, belum terbukti apakah pernyataan tersebut benar atau salah, dan nanti harus diujikan ulang setelah didapatkan hasil atau data sudah diolah. Nah, selanjutnya bab ketiga adalah bab metodologi. Nah, di dalam metodologi ini ada beberapa kerangka. Yang pertama adalah tempat, waktu, dan subjek penelitian. Nah, maksudnya adalah kapan penelitian tersebut diadakan, di mana penelitian tersebut diadakan, dan siapa subjek penelitian tersebut atau siapa yang diteliti di dalam penelitian tersebut. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi adalah generalisasi keseluruhan dari objek penelitian, sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi perwakilan atau dianggap mewakili dari populasi. Contohnya, misalkan kita mau mengadakan penelitian minat belajar di SMA Negeri 65 Jakarta, maka populasinya adalah seluruh siswa SMA Negeri 65 Jakarta. Tapi kita tidak mungkin akan meneliti semua murid, maka dari itu dipilih katakanlah 20 siswa dari seluruh kelas, dan 20 siswa tersebutlah yang disebut dengan sampel. Lalu yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah bagaimana data-data yang di dalam penelitian tersebut diperoleh. Yang biasanya data untuk penelitian kuantitatif diperoleh dengan cara mengisi kuesioner, kemudian angket, dan studi pustaka. Dan untuk penelitian kualitatif umumnya melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap subjek penelitian. Yang keempat adalah teknik analisis data. Nah, di sini dibagi antara teknik kuantitatif dan kualitatif.
Teknik kuantitatif ini biasanya menggunakan metode-metode yang lebih matematis, sedangkan kualitatif ini melakukan penjabaran non-matematis. Yang kelima adalah pengujian hipotesis. Nah, ini hanya berlaku kepada penelitian kuantitatif. Tadi kan di bab sebelumnya ada hipotesis atau jawaban sementara. Nah, setelah diperoleh data, jawaban tersebut diuji apakah betul atau salah. Selanjutnya di bab keempat adalah pembahasan. Nah, ini adalah inti dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah deskripsi hasil penelitian. Nah, data yang telah diolah sebelumnya kemudian dijabarkan atau dideskripsikan. Nah, untuk penelitian kuantitatif, umumnya deskripsi datanya itu berupa grafik atau chart. Sementara untuk penelitian kualitatif, deskripsi datanya berupa penjabaran kalimat. Kemudian ada analisis hasil penelitian. Nah, data yang telah dijabarkan dan dideskripsikan sebelumnya kemudian dianalisis sehingga menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya sebelum nanti akhirnya diambil kesimpulan. Lalu ada bab kelima atau bab terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan analisis dan hasil penelitian sebelumnya, kemudian diambil kesimpulan dari penelitian tersebut atau inti dari kesimpulan tersebut, penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah saran dan kritik. Nah, masukan-masukan terhadap penelitian tersebut itu biasanya sangat diterima oleh peneliti itu sendiri untuk menyempurnakan penelitian tersebut. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah daftar pustaka. Apabila penelitian tersebut menggunakan sumber dari sumber lain atau bahkan wawancara pun harus menyertakan daftar pustaka di akhir halaman dari penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazah Humaira, absen 23. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari penelitian sosial. Penelitian sosial ini terbagi menjadi beberapa jenis yang bentuknya dapat dirubah dan tidak pasti. Oleh karena itu, saya mengumpulkan jenis-jenis penelitian sosial yang sering digunakan dalam masyarakat. Yang pertama, ada penelitian sosial berdasarkan tujuannya, yang terbagi menjadi dua, yaitu penelitian sosial dasar dan penelitian sosial terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan dan mengembangkan suatu informasi yang berkaitan dengan teori atau topik nyata di dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian terapan adalah penelitian yang ditujukan untuk memecahkan suatu persoalan di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Penelitian sosial berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yang mana bentuk data yang dikumpulkan ini biasanya berupa teks, narasi, atau gambar. Lalu ada penelitian kualitatif, yang bentuk data yang dikumpulkannya ini biasanya berupa angka atau bilangan. Lalu yang kedua ada penelitian sosial berdasarkan metodenya, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penelitian historis, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi dari berita, objek, fakta, atau peristiwa yang terjadi di masa lampau sebagai bahan kajian. Lalu yang kedua ada penelitian survei yang memperoleh informasi dengan cara membagikan kuesioner kepada masyarakat sesuai tujuan yang diinginkan dari penelitian. Lalu yang ketiga ada penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang memperoleh informasi dengan menguji langsung bahan kajiannya. Lalu yang keempat ada penelitian observasi, yaitu penelitian yang memperoleh informasi dengan cara turun langsung, mencari fakta dan kebenaran di lapangan. Yang ketiga ada penelitian sosial berdasarkan cara pembahasannya, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang dibahas dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti tanpa menarik kesimpulan. Lalu yang kedua ada penelitian inferensial, yaitu penelitian yang sama juga memaparkan kondisi objek penelitian tetapi dia menarik kesimpulan dan biasanya menggunakan rumus-rumus statistik. Lalu yang kelima ada penelitian sosial berdasarkan tempat pelaksanaannya. Contohnya ini ada banyak, seperti penelitian di perpustakaan, penelitian di laboratorium, penelitian di kelas, penelitian di lapangan, penelitian di desa, penelitian di kota, dan masih banyak contoh yang lainnya. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif.
Pertama, metode kuantitatif merumuskan hipotesisnya sejak awal. Hipotesisnya tersebut berasal dari teori relevan yang telah dipilih. Sedangkan metode kualitatif, hipotesisnya berada di tengah atau tanpa hipotesis. Jika ada, maka hipotesis akan ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Yang kedua, metode kuantitatif, pengumpulan datanya berupa kuesioner. Jadi, peneliti memberikan kuesioner untuk diisi para responden. Sedangkan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara. Peneliti mengumpulkan data dari wawancara berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan dengan apa adanya. Yang ketiga, metode kuantitatif, data berupa angka, grafik, dan tabel matematis. Penelitian kuantitatif sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan dan analisis statistik. Sedangkan metode kualitatif, data berupa penjabaran non-matematis. Objek peneliti memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang telah diungkapkan, kemudian peneliti memberikan penjelasan terhadap interpretasi dibuat, mengapa konsep tertentu dipilih. Yang keempat, metode kuantitatif, hasil penelitiannya mudah digeneralisasi ke populasi. Sedangkan metode kualitatif, hasil penelitiannya sulit digeneralisasi ke populasi. Selanjutnya itu ada pengolahan data. Pengolahan data ini memiliki dua cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang akan saya bahas ini adalah tahapan-tahapan dari cara-cara tersebut. Nah, yang pertama itu dari kuantitatif. Nah, cara pertama kali yang akan dilakukan adalah tahap editing. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan data guna melanjutkan analisis data penelitian pada tahap berikutnya. Editing ini biasanya digunakan untuk memperbaiki jawaban koresponden yang terdapat dalam kuesioner. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses editing adalah kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, dan konsistensi antar jawaban. Terus yang kedua itu adalah tahap pembuatan kode atau coding. Coding bertujuan untuk menyederhanakan data dengan cara memberikan simbol atau angka atau huruf pada setiap jawaban. Coding juga menunjukkan proses klasifikasi jawaban responden berdasarkan jenis data penelitian telah terkumpul. Manfaat pembuatan coding adalah mempermudah penelitian dalam jenis proses analisis data dan mempermudah penyimpanan data dalam jumlah besar. Terus yang ketiga itu adalah tahap memasukkan data atau tabulating. Tabulating adalah proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Melalui tabulating ini, data lapangan terlihat jadi lebih ringkas dan dapat dibaca dengan mudah. Tabulasi data dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut ini. Yang pertama, ada namanya tabulasi langsung, yang artinya data secara langsung ditabulasi dari kuesioner. Terus yang kedua ada lembaran kode. Dapat dikerjakan menggunakan komputer. Sistem pengkodean ini dianggap lebih efektif dan apabila jumlah responden yang diteliti lebih banyak dan bersifat heterogen. Terus yang ketiga itu adalah tabel frekuensi. Dilakukan sebelum proses analisis data. Tabel frekuensi ini dijadikan dasar untuk pembuatan analisis. Tabel ini mencatat dan menyajikan jumlah peristiwa yang akan diamati. Terus yang keempat tuh ada namanya analisis data statistik. Analisis data statistik dapat dilakukan dengan mengoperasikan program komputer, yaitu program SPSS. Melalui SPSS ini, peneliti dapat memperoleh hasil analisis data kuantitatif secara cepat. Selanjutnya itu tahapan pengolahan data kualitatif. Nah, yang pertama adalah reduksi dan kategorisasi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Yang kedua, display data. Display data merupakan proses menampilkan data hasil reduksi dan kategorisasi dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Apabila hasil display data menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah cukup sesuai dengan informasi yang akan dibutuhkan, dimulailah penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan. Nah,
Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk pengambilan sampel. Nah, di sini tuh caranya itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada probability sampling atau pengambilan sampel secara acak, serta non-probability sampling atau pengambilan sampel secara tidak acak. Nah, yang pertama itu ada probability sampling atau pengambilan sampel secara acak. Nah, dengan diadakannya pengambilan sampel secara acak ini diharapkan semua populasi akan mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Yang pertama itu ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini sebenarnya simple caranya, yaitu dengan menggunakan nomor undian. Nah, kelebihan dari simple random sampling ini adalah dapat mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Nah, namun kekurangannya itu adalah tidak adanya jaminan bahwa sampel yang terpilih benar-benar dapat mempresentasikan populasi kelompok yang sedang diteliti tersebut. Yang kedua ada systematic random sampling. Nah, systematic random sampling ini menggunakan interval. Nah, misalnya itu sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Nah, maka jumlah kelompok intervalnya itu dibagi 100 bagi 10 sama dengan 10. Nah, selanjutnya responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok dan diambil secara acak tiap kelompoknya. Yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Nah, metode pengambilan sampel ini mengambil sampel berdasarkan tingkat tertentu. Nah, misalnya itu penelitian tentang motivasi kerja dalam suatu instansi atau kantoran. Nah, itu dibagi menjadi manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Nah, selanjutnya itu proses pengajakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Yang keempat ada cluster random sampling. Nah, cluster sampling ini adalah teknik sampling secara berkelompok. Nah, misalnya ini untuk penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, IGD, ruang poli, atau di ICU di sebuah rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari cluster random sampling ini antara lain untuk meneliti suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda dalam suatu instansi. Yang terakhir dari probability sampling ini ada multi-stage sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Nah, misalnya ini ada penelitian yang mengambil sampel mulai dari kecamatan, kemudian ke gugus, ke desa, kemudian ke RT atau RW. Yang kedua dari jenis pengambilan sampel ini ada non-probability sampling atau pengambilan sampel secara tidak acak yang sudah dipilih oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama dari non-probability sampling ini ada purposive sampling. Nah, purposive sampling ini adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan di mana metode dalam pengambilan sampel ini itu berdasarkan kriteria yang telah dipilih oleh si peneliti. Nah, kriterianya itu dibagi lagi menjadi inklusi dan eksklusi. Nah, yang pertama itu ada kriteria inklusi yang merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Sedangkan eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Misalnya itu responden itu mengalami penyakit penyerta atau gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Yang kedua itu ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi, di mana metode pengambilan sampel ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Berikut terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian terpenuhi. Nah, metode ini efektif untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi. Nah, misalnya itu penelitian tentang penderita HIV, tentang kaum waria, dan kelompok khusus lainnya. Yang ketiga itu ada accidental sampling. Nah, atau dikenal sebagai penentuan sampel tanpa sengaja, di mana peneliti itu menemukan sampel yang sedang dicarinya itu secara kebetulan atau tidak sengaja. Nah, penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan, seperti Stevens-Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Yang keempat itu ada kuota sampling. Nah, kuota sampling ini mengambil jumlah sampel sebagai jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu cukup praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan kekurangannya itu bias penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini. Nah, biasanya itu metode ini itu digunakan pada penelitian yang dimiliki jumlah sampel terbatas.
Misalnya itu penelitian pada pasien lupus atau penderita penyakit tertentu. Dalam suatu area terdapat 10 penderita lupus, maka populasi tersebut dijadikan sebagai sampel secara keseluruhan. Nah, itu disebut sebagai total kuota sampling. Yang terakhir itu ada teknik sampel jenuh. Nah, teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang.